Cahyo dan Mbak Luciani yang meluangkan waktunya untuk mau berbagi pengalaman serta eh, apa berbagi informasi terkait apa yang bisa kita lakukan untuk bisa seperti mereka juga yang pastinya ya kita tahun ini bagi teman-teman yang melaksanakan jadi waktu ini Halo Bu, maaf Bu, suaranya putus-putus Bu. Iya Bu, putus-putus Bu. ringan kayaknya Ren jadi putus. Oh iya Bu, udah ya Bu ya? Apa masih ada yang mau disampaikan Bu? Iya, kayaknya Ibu tutup kamera aja deh. Sepertinya karena itu juga ngaruh kayaknya ke jaringan suara. Oh iya Bu, silahkan Bu. Oke. Udah Ibu tutup tadi. Mungkin itu aja. Teman-teman yang lain nanti bisa share banyak hal, bertanya banyak hal mungkin ke teman-teman yang sudah punya pengalaman terkait PKM maupun dengan Abdi Daya dan PPK Ormawa. Oke, selamat mengikuti sesi sharing session malam ini. Dan bertanyalah banyak hal, mudah-mudahan kita bisa mewarisi apa yang sudah mereka raih. Yang tahun lalu Mbak Luciana bisa juara di Abdi Daya, serta Mas Cahyo bisa juara di Pimnas. Oke, semangat semua untuk teman-teman. Itu saja, Ibu Sudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Lailatul Rahmi yang sudah menyampaikan sedikit sambutannya. Nah mungkin selanjutnya untuk penyampaian materi satu ini akan disampaikan oleh Kak Lukian Asri. Namun sebelumnya saya akan sampaikan dulu biodata tentang beliau. Nah, Kak Luki ini merupakan mahasiswa Prodi Ekonomi, Sumber Daya dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor. Beliau juga merupakan tim leader dari PPK Ormawa BEM FEM IPB tahun 2022 dan peraih silver medali Abdidaya Ormawa 2022. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita persilahkan kepada Kak Luki, dipersilahkan Kak. Oke, baik. Terima kasih, Randy. Apakah suaranya terdengar? Ya, sudah terdengar jelas Kak. Oke, aku izin share screen dulu ya. Oke Kak.
Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Lukiana Sri Kurniawan, tapi biasanya teman-teman aku sih manggil Aci, dan teman-teman di sini juga boleh manggil aku Aci. Dan pada malam hari ini aku akan membawakan materi mengenai strategi sukses pelaksanaan program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam isu ekonomi dan juga lingkungan. Sebelumnya aku dari IPB University, dari jurusan Ekonomi Sumber Daya Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, dan aku merupakan peraih silver medal dari Abdidaya Ormawa tahun 2022. Nah, sebelum kita beranjak nih ke ke materinya, di sini ada pendahuluan juga gitu. Jadi di sini ada peran mahasiswa dalam mengatasi permasalahan di masyarakat. Nah, yang aku notice atau yang aku garis bawahi dari hal ini yaitu adalah tentang permasalahan. Kita tahu gitu ya, kalau misalkan permasalahan di setiap desa itu pasti berbeda-beda. Tentu treatmentnya atau solusinya pun harus berbeda-beda pula. Gitu. Kita sebagai mahasiswa yang bergelut di bidang pengabdian masyarakat itu harus mengetahui bahwa permasalahan di desa itu harus dilihat atau ditinjau itu berdasarkan fakta atau keadaan faktual yang terjadi di masyarakat dan harus berdasarkan data. Mungkin banyak dari kita yang berpikir bahwa pengabdian masyarakat tuh kayak kita turun ke desa, terus nawarin nih ke kepala desa, Pak, saya punya program ini loh, terus solusinya ini tanpa melihat keadaan sebenarnya gitu di masyarakat itu seperti apa sih. Dan maka dari itu penting nih untuk kita yang nantinya akan terjun ke masyarakat itu untuk mengetahui karakter masyarakatnya atau karakteristik pola konsumsinya, pola produksinya, atau pola kehidupannya itu seperti apa, supaya nantinya kita itu tepat sasaran untuk menjalankan program gitu dan outputnya itu bisa tercapai dengan maksimal. Dan mungkin juga banyak dari kita yang ketika survei ke desa itu hanya melihat atau fokus terhadap permasalahan. Tetapi mereka tuh tidak fokus gitu terhadap potensi yang bisa dikembangkan. Misalkan kita survei ke desa, bertanya kepada masyarakat, bertanya kepada stakeholder atau perangkat desa mengenai permasalahan apa sih yang mereka rasakan dan hanya fokus gitu terhadap permasalahan. Padahal kita juga bisa gitu mengembangkan potensi dari masyarakat atau sumber daya di desa tersebut. Mungkin itu introduction dari aku mengenai permasalahan yang harus ditinjau di masyarakat, terutama bagi kita mahasiswa yang akan terjun nih untuk pengabdian. Oke, selanjutnya, apakah sudah next? Belum, Kak. Oke, bentar. Bentar ya, kayaknya. Apa yang sekarang yang kelihatan? Masih proses, Kak. Oke, oke. Bentar. Mungkin aku kirim ke kamu aja kali ya, Boleh, buat boleh. tolong share screening. Iya, boleh, Kak. Udah Oke, kelihatan ya, Kak? udah. Terima kasih ya. Sebentar, Kak. Oke, lanjut, Kak. Boleh ke slide yang ketiga. Oke, jadi di sini oke, ya.
Jadi di sini aku ingin ngebahas tentang peran mahasiswa, terutama dalam isu ekonomi, tentang terutama di pengabdian masyarakat. Nah, kalau kita melihat data yang bersumber dari BPS, yaitu rata-rata pendapatan masyarakat desa tahun 2018 itu sekitar 804.000 per bulan. Dan rata-rata pengeluaran masyarakat desa tahun 2018 itu sekitar 1.100.000 per bulan. Kenapa di sini aku mengambil data dalam lingkup desa? Karena di dalam PPK Ormawa kita itu memberdayakan masyarakat dalam lingkup desa, bukan kota. Dan di sini kita bisa mengetahui bahwa pengeluaran rata-rata masyarakat desa itu lebih besar dibandingkan dengan pendapatannya. Dan solusi yang bisa kita lakukan yaitu mengurangi pengeluaran atau mencari pendapatan yang lain gitu, sumber pendapatan yang lain. Nah, lalu sebenarnya apa sih peran mahasiswa yang bisa dilakukan gitu? Misalkan kita ikut PPK Ormawa, lalu ada nih permasalahan tentang ekonomi di masyarakatnya. Lalu apa peran mahasiswa yang bisa kita lakukan gitu? Kalau boleh tahu di sini dari jurusan apa aja? Rata-rata dari FMIPA sih Kak, biologi, kimia, terus ada Oh, yang oke. dari geografi gitu. Oke, oke. Mungkin kalau teman-teman yang ikut PPK Ormawa gitu ya, mungkin nanti bakal ketemu sama permasalahan ekonomi. Dan kalau boleh tahu di sini ada berapa tim PPK Ormawanya? PPK Ormawa sebenarnya yang di UNP yang lolos pendanaan itu ada 3 tim Kak. Cuman yang khusus untuk di Mentawai aja ada 1 tim Kak. Oke, ada satu tim ya. Nah, kalau misalkan boleh back ke Udah, isu udah Kak. ekonominya, Isu ekonominya sebenarnya di 3 tim PKM Kak. oh di tingkat tim PKM ya. Iya, benar. Oke, berarti kalau di PPK Ormawa nggak ada ya? Mereka lebih ke isu lingkungan sih Kak. Oke, oke. Kalau boleh back dulu ke slide yang isu ekonomi. Oh ini ya Oke, Kak. oke iya. Jadi sebenarnya peran mahasiswa dan sebelum kita menjalankan PPK Ormawa, biasanya kan kita survei dulu ya ke beberapa desa dan biasanya mereka mengeluhkan permasalahan di bidang ekonomi itu terkait dengan UMKM desanya gitu. Lalu sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Kalau misalkan kita menemukan permasalahan ekonomi di masyarakat. Yang pertama itu kita tuh bisa mengembangkan produk olahan dari potensi sumber daya desa. Nah, boleh dilihat di bawah ini ada gambar itu ada namanya produk olahan lele dan itu namanya Cihil Food. Jadi ketika aku PPK Ormawa kemarin ada apa ibu PKK mereka itu mengolah olahan lele menjadi kerupuk, jadi stik dan mereka mengembangkan itu dan memang lele itu menjadi sumber daya utama gitu atau produk utama yang ada di desa tersebut. Dan mungkin teman-teman yang PKM bisa gitu ya. Biasanya sih setiap desa itu mempunyai ciri khas sendiri ya. Misalkan dia sumber daya unggulannya tuh apa sih gitu. Nah, kita bisa menggali tuh potensi dari sumber daya tersebut. Gak hanya tentang permasalahan, tapi lagi-lagi kita bisa melihat dari aspek potensinya. Terus permasalahan yang kedua yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat yaitu terkait dengan pemasarannya. Biasanya masyarakat itu mengeluhkan pemasaran yang sedikit gitu, atau rantai pemasarannya cuma misalkan ketika mereka produksi cuma langsung dijual langsung ke konsumen pertama gitu. Jadi ya udah cuma sebatas itu aja dan belum ada pemasaran secara digital ataupun online. Mungkin teman-teman di sini bisa mengembangkan pemasaran digital atau online dan biasanya ketika teman-teman keterbatasan apa ya ibaratnya jaringan networking mitra terkait pemasaran coba diskusikan dengan dosen pendamping gitu. Biasanya dosen pendamping itu mempunyai networking yang luas gitu ya. Misalkan contohnya di gambar ini adalah salah satu bukti dari networking aku dengan dosen pendamping, yaitu produk yang olahan lele itu dijual ke suatu supermarket gitu. Dan produk atau output dari program aku pun dijual ke sana dan itu atas bantuan dari dosen pendamping. Maka dari itu peran dari dosen pendamping di dalam PPK Ormo itu sangat penting. Lalu ada meningkatkan inovasi produk. Nah, ini juga salah satu hal yang dikeluhkan oleh masyarakat. Misalkan mereka punya suatu produk dan apa ya maksudnya produknya mungkin
ya udah dari mereka awal berdiri tuh produknya hanya itu aja atau tidak ada perkembangan yang lebih lanjut. Nah, teman-teman bisa nih untuk meningkatkan inovasi produknya. Misalkan apa ya, memberikan saran gitu kepada UMKM desa tersebut, Bu, mungkin bisa kali ya, ini misalkan produk olahan makanannya ditambahin rasa, atau mungkin teman-teman bisa nih untuk membantu proses packagingnya untuk jadi lebih menarik gitu. Ya mungkin kita sebagai mahasiswa pasti nggak asing lah ya dengan yang namanya desain-desain gitu ya. Desain secara simple aja gitu, itu tentu sangat membantu gitu untuk masyarakat. Lalu yang terakhir ada sertifikasi produk. Nah, ini salah satu hal yang juga penting karena ya misalkan gimana ya, kita sendiri pun kalau misalkan kita beli produk, kalau nggak ada BPOM-nya, nggak ada sertifikat halalnya, pasti kita meragukan kan. Nah, maka dari itu, mungkin kita bisa membantu gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak punya jaringan atau networking gitu di bidang sertifikasi produk, lagi-lagi kita bisa minta bantuan dosen pendamping kita gitu. Atau bisa minta bantuan dari kampus kita, dan itu biasanya difasilitasi dan diwadahi gitu teman-teman. Mungkin boleh next. Oke. Nah, yang kedua di sini ada isu lingkungan. Nah, dari seluruh desa yang aku survei gitu ya, ketika PPK Ormawa kemarin, salah satu permasalahan yang nggak pernah lepas itu tentang sampah. Lagi-lagi sampah. Dan sampah ini merupakan permasalahan yang krusial yang sampai sekarang mungkin belum ada solusi yang efektif gitu ya. Nah, timbulan sampah di Indonesia sendiri pada tahun 2022 itu sekitar 19,45 juta ton. Ini menurut KLHK. Dan kebanyakan dan atau mayoritas paling tinggi itu timbulan sampah berasal dari sampah rumah tangga, yaitu sekitar 39,63%. Lalu apa sih yang bisa kita perbuat gitu sebagai mahasiswa? Solusinya adalah mengurangi dan melakukan pengolahan sampah di tingkat rumah tangga. Nah, kita sebagai mahasiswa yang nantinya akan terjun ke lapangan, ke masyarakat, kita bisa mempunyai beberapa peran. Yang pertama yaitu memanfaatkan media sosial untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Mungkin kalau kita mendengar hal itu rasanya sepele gitu ya, kayak merupakan hal yang kecil, tapi barangkali ketika kita melakukan sesuatu hal yang kecil, itu adalah hal yang berdampak secara nggak langsung gitu untuk orang lain. Kayak misalkan mungkin kalian atau mungkin teman-teman tahu gitu ya yang Pandawara. Itu kan berawal dari sesuatu yang kecil tapi lama-lama itu adalah suatu perubahan yang besar juga ya. Dan peran selanjutnya yang bisa kita lakukan yaitu membuat bank sampah. Nah, membuat bank sampah ini mungkin kedengarannya sepele, tapi ini tuh sangat-sangat apa ya, susah gitu. Susah untuk dijalankan karena masyarakat itu menganggap bahwa sampah itu adalah suatu hal yang kotor, yang jorok, yang bau, dan nggak mempunyai nilai ekonomi gitu. Kalau misalnya kita berpikir siapa sih orang-orang yang mau gitu berkecimpung di dalam sampah, udah bau, kotor, terus nggak dapet penghasilan lagi. Nah, kebetulan juga sekarang aku lagi magang di PLTU di bagian CSR-nya, dan kebetulan salah satu programnya itu tentang bank sampah. Nah, permasalahan utama di dalam bank sampah itu adalah sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya itu apa ya, nggak mau gitu, nggak berkenan berkecimpung di dalam kelembagaan bank sampah. Yang pertama, ya karena uh, apa gitu, profitnya apa, keuntungan buat mereka tuh apa gitu. Sedangkan banyak hal lain yang mereka bisa lakukan gitu. Nah, mungkin di sini teman-teman tahu ini ya, Magot. Jadi program yang di PLTU ini itu adalah Majelis Magot. Yang nantinya itu sampah-sampah organik dari masyarakat itu akan dikumpulkan dan akan direduksi dengan magot yang nantinya akan menghasilkan gitu. Nah, kalau di desa percontohan IPB, kalau misalkan tentang bank sampah itu salah satu contohnya, setiap rumah itu nanti diberikan 2 tong sampah, kayak botol apa ya, galon le mineral. Le mineral itu kan sekali pakai ya teman-teman, dan itu pasti sangat menumpuk. Nah, biasanya galonnya itu dicat warna hijau untuk sampah organik dan warna kuning untuk sampah non-organik. Dan setiap rumah itu diberikan 2 itu. Nah, ketika waktu pengumpulan, kalau misalkan mereka nggak memisahkan sampah, itu nggak bakal ditukarkan dengan duit. Jadi mereka
yang penukarannya itu nanti akan ditimbang, misalkan sekilo itu nanti harganya 3.000 atau segala macam. Dan jadinya masyarakat mau gitu ya, mau untuk punya antusias untuk mengumpulkan sampah dan menukarkan sampah karena mereka sendiri dapat benefitnya. Dan untuk pengelolanya, ya pengelolanya itu misalkan nanti dijual ke pengepul untuk sampah plastik dan mereka dapat duit, dan misalkan magotnya itu jual lagi, itu pasti akan dapat keuntungan. Lalu yang ketiga itu ada mendaur ulang sampah. Bisa dilihat di sini ada salah satu produk dari program aku tahun lalu, yaitu dari minyak jelantah, dengan nama programnya itu Teduh Tempat Daur Ulang Limbah. Di sini kami itu berinovasi untuk membuat sabun dan lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Di sini ada sabun padat, terus ada sabun cair dan lilin aromaterapi. Ya mungkin kedengarannya sepele ya, tapi tentu ini tuh sangat apa ya, berdampak gitu ya. Tadi sebelumnya itu kita tahu kalau ada UMKM olahan lele. Nah, itu kan pasti akan menghasilkan minyak jelantah ya. Nah, minyak jelantahnya itu diolah, teman-teman, jadi sabun dan lilin aromaterapi. Dan ini keuntungannya sangat lumayan ya. Waktu kemarin tuh ketika kita expo di Abdidaya itu bisa mendapatkan ya sekitar 500 untuk keuntungan kotornya. Nah, mungkin ini bisa diterapkan bagi teman-teman yang memang punya apa ya, program di isu lingkungan. Oke, boleh next. Oke. PPK Ormawa. Sebenarnya PPK Ormawa itu apa sih gitu. Jadi menurut panduan atau guideline, PPK Ormawa itu merupakan serangkaian proses pembinaan Ormawa oleh perguruan tinggi yang diimplementasikan dalam program pengabdian pemberdayaan masyarakat. Mungkin kita agak bingung kali ya kalau misalkan PPK Ormawa namanya PPK Ormawa, tapi kok tiba-tiba jadi pemberdayaan gitu. Dan PPK Ormawa ini merupakan salah satu program yang baru ya di tahun 2022 karena sebelumnya itu namanya PHP 2D, dan ketika sering berjalan waktu di tahun 2022 berganti nama menjadi PPK Ormawa. Kenapa PPK Ormawa? Karena perbedaan dari tahun sebelumnya itu Ormawanya tidak diikut sertakan, namun ketika PPK Ormawa, Ormawa ini mempunyai peranan yang penting dalam menjalankan program pengabdian, dan PPK Ormawa dan Ormawanya apa ya, dilombakan gitu teman-teman, karena di tahun sebelumnya itu tidak dilombakan. Nah, karena ada serangkaian proses, nah rangkaian prosesnya itu apa aja sih? Yang pertama itu ada sosialisasi kepada perguruan tinggi, lalu ke Ormawa, dari Ormawa ke apa namanya, ke lingkup yang lebih kecil lagi. Lalu ada penyusunan subproposal. Nah, ini tuh memakan waktu yang cukup lama ya, penyusunan proposal. Karena ya tadi dalam penyusunan subproposal itu ada tahapan seperti kita survei ke desa, terus ya sasarannya siapa aja, program yang kita bawakan apa aja, topiknya apa aja, dan segala macam. Lalu ada pendampingan. Pendampingan yang bisa dari dosen, dari perguruan tinggi, maupun dari si ormawanya sendiri. Lalu ada seleksi internal perguruan tinggi. Dan kalau tahun ini tuh ada 16 topik, maka dari itu maksimal perguruan tinggi itu boleh mengirimkan sebanyak 16. Lalu ada yang kelima, yaitu penetapan proposal yang didanai, dan kemarin ya bulan Juni proposal yang didanai itu diumumkan gitu, ada berapa, dan yang keenam ada pelaksanaan kegiatan di lapang. Nah, untuk sekarang itu lagi prosesnya yaitu di nomor 6, yaitu pelaksanaan kegiatan di lapang. Nah, mungkin tips dari aku ketika pelaksanaan kegiatan di lapang gitu ya, teman-teman tuh harus yang apa ya, benar-benar dan harus tercatat gitu di logbook, karena sepengetahuan aku logbook itu berpengaruh sangat besar ke dalam PKP gitu. Jadi logbook teman-teman yang lengkap itu menentukan apakah teman-teman maju untuk ke PKP dan apakah lolos untuk divisitasi gitu-gitu. Lalu ada monitoring evaluasi. Nah, untuk monitoring evaluasi ini biasanya diadakan oleh perguruan tinggi ya teman-teman. Biasanya perguruan tinggi ini akan mengunjungi program teman-teman gitu. Kira-kira apa sih yang dilakukan, udah sejauh mana progresnya, dan biasanya ada evaluasi gitu yang diberikan oleh perguruan tinggi. Lalu yang kedelapan ada PKP. Nah, PKP ini biasanya bersifat presentasi ya. Kira-kira progres apa yang udah dicapai, terus mitra siapa saja yang udah dilakukan kerjasama, dan PKP ini tuh menentukan teman-teman masuk ke Abdidaya atau tidak. Tahun lalu itu ada 200 lebih proposal yang didanai dan hanya 75 tim yang divisitasi. Kemungkinan
apa ya, kemungkinan ketika teman-teman masuk ke dalam daftar yang divisitasi 99% tuh pasti teman-teman masuk ke dalam Abdidaya. Dan setelahnya itu ada Abdidaya. Sebenarnya ini sama sih seperti PEMAS. Boleh next? Oke, di sini ada tantangan dan strategi. Yang pertama, biasanya tantangan yang dihadapi oleh seluruh tim yaitu kondisi internal tim. Di sini tuh kayaknya hampir semuanya deh, aku rasa bisa merasakan kali ya kondisi internal tim mungkin dari huru-haranya, kesalahpahamannya, segala macam lah. Karena PPK Ormawa ini kan pasti nggak sebentar gitu ya teman-teman. Kayak mungkin bisa 10 bulan kali, mungkin dari awal proses tim sampai nanti di Abdidaya itu lama banget dan tentunya ada rasa jenuh, ada rasa bosan, capek segala macam. Nah, maka dari itu penting untuk teman-teman dari awal itu memilih anggota yang mempunyai sinergitas yang tinggi dan komitmen yang tinggi. Dan strateginya gimana sih kalau misalkan tiba-tiba di tengah-tengah kondisi internal timnya tuh udah apa ya ambaradul gitu ya. Yang pertama itu ada evaluasi. Biasanya evaluasi itu hal yang penting gitu ya. Kira-kira apa sih duduk titik permasalahannya, lalu kita mencari solusinya bareng-bareng, dan evaluasi, biasanya evaluasi itu aku lakukan tuh setiap selesai kegiatan. Jadi, jika memang ada permasalahan, ya saat itu juga selesai. Lalu memperkuat ikatan. Nah, karena kita menjalankan program itu nggak sehari, 2 hari, butuh waktu yang lama, maka bonding satu sama lain tuh harus kuat gitu. Dan biasanya ketika di luar program atau setelah program atau sebelum program, biasanya aku menyempatkan untuk apa ya beratnya refreshing lah sama teman-teman, misalkan kita makan bareng atau mungkin rapatnya bisa di kafe atau rapatnya di luar segala macam, itu tuh membantu teman-teman untuk bonding gitu ya atau memperkuat ikatan dengan yang lainnya, dan itu merupakan hal yang penting karena ya gimana caranya uh, program teman-teman tuh bisa berhasil kalau misalnya kondisi internal timnya aja berantakan. Lalu yang kedua itu hal teknis berjalan di luar kendali. Ini merupakan hal yang sangat sering bisa terjadi, dan ya udah gitu itu banyak banget deh waktu ketika berjalan program gitu ya. Dan solusinya yaitu adalah membuat beberapa plan. Biasanya ketika ketika teman-teman membuat suatu program, biasanya kan kalau Ormawa itu Ormawa PPK Ormawa itu nggak cuma satu program ya, biasanya beberapa program. Nah, ketika menjalankan suatu program atau acara, maka dibikinlah beberapa plan. Misalkan kalau hujan gimana, kalau misalkan transportasinya nggak ada gimana, jadi harus membuat beberapa plan dan solusinya. Lalu ada kontrol tanggung jawab. Biasanya setiap program, walaupun misalkan kalian ketuanya, tentu setiap program itu harus ada PIC-nya lagi, supaya kalian itu nggak beban sendiri, nggak berat sendiri, dan nggak menanggung sendiri. Dan biar anggota kalian itu mempunyai tanggung jawab juga atas program itu. Dan selalu rutin untuk melakukan pengecekan gitu. Kira-kira program sudah sampai mana, terus apa yang menjadi masalah, apa yang bisa ditolong, dan segalanya. Lalu yang terakhir itu ada diskusi. Nah, diskusi dengan dosen pendamping, dengan ormawa, dengan perguruan tinggi itu sangat penting untuk dilakukan. Lalu yang ketiga itu biasanya apa-apa serba mendadak nih. Apa ya, mungkin hal-hal yang yang nyebelin gitu ya. Kalau di PP Korma tuh kayak apa-apa serba mendadak, misalkan administrasi segala mendadak, terus pengumpulan tentang nota kebendaharaan, misalkan mendadak. Nah, biasanya yang kita lakukan adalah atur skala prioritas nih. Kira-kira prioritas mana atau kegiatan mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Itu yang harus dilakukan dan memanage waktu yang baik. Biasanya dari awal program, aku yang apa ya, misalnya salah satu strategi yang aku lakukan yaitu bikin waktu seluruh program itu di awal, dan biasanya aku spend sebulan atau 2 bulan tuh kosong untuk hal-hal yang mendadak gitu. Jadi misalkan hari ini kita semua nggak bisa kegiatan, ya jadi dipindah gitu. Dan itu sangat berguna. Terus yang keempat ada mitra atau networking yang sedikit. Nah, biasanya nih ketika PKP, teman-teman itu nanti akan ditanya, kira-kira teman-teman tuh udah sampai mana nih progresnya, terus mitra mana saja yang sudah diajak kerjasama, gitu. Ada berapa mitra, gitu. Dan ketika udah bekerja sama, udah ngapain aja, atau plan selanjutnya itu bagaimana. Nah, biasanya karena kita sebagai mahasiswa yang apa ya networkingnya masih sedikit, jadinya nggak punya gitu ya kerjasama.
Nah, disinilah peran Ormawa dan peran dosen pembimbing. Nah, peran Ormawa itu kita bisa minta bantuan untuk mencarikan networking-nya, terus sama dosen pembimbing. Karena biasanya dosen itu banyak project gitu di luar, jadi punya banyak networking. Lalu yang kelima, masyarakat yang sulit diajak kerjasama. Biasanya hal yang bisa aku lakukan yaitu pendekatan secara persuasif atau pendekatan secara khusus gitu. Misalkan ketika aku pendekatan ke ibu PKK. Nah, ibu PKK itu kan seringnya ngobrol, nyanyi, makan. Nah, pendekatan yang aku lakukan adalah ya aku makan bareng sama mereka. Terus ketika mereka lagi nyanyi-nyanyi di kantor desa ya kita ikut aja gitu, guys. Jadi pendekatannya secara khusus dan kita pendekatannya itu bukan pendekatan kita mau ngasih program gitu, tapi pendekatan ya pendekatan secara masyarakatnya aja karena kan kita juga bagian dari masyarakat. Lalu yang kedua itu adalah minta bantuan kepada stakeholder, kayak misalkan minta bantuan kepada perangkat desa, dan yang lainnya. Next. Oke, mungkin di sini aku tambahan aja kali ya, benefit. Sebenarnya benefit apa gitu yang teman-teman bisa dapat. Sebenarnya kalau di kampus aku di sini bisa convert KKN gitu. Nah, kalau di kampus aku tuh 4 SKS ya. Jadi ketika teman-teman udah apa namanya abdi daya, bukan abdi daya aja sih, misalkan teman-teman proposal udah didanai dan itu bebas gitu, bebas untuk nggak ikut KKN. Nah sekarang ini teman-teman aku lagi KKN karena aku udah bisa convert, jadinya ya udah aku milih kegiatan lain gitu. Jadi apa ya, punya teman-teman tuh punya kesempatan lain gitu untuk menjelajahi banyak-banyak kesempatan. Terus bisa convert LC itu enrichment course. Jadi sesuai dengan learning hours teman-teman dan menambah relasi nih di luar fakultas maupun di masyarakat. Misalkan ketika teman-teman nanti abdidaya, kalian teman-teman pasti punya teman dari univ yang lain, bisa kenalan. Dan itu pasti akan menambah wawasan baru. Lalu ada peningkatan soft skill dan hard skill. Nah, di PPK Ormawa ini gimana ya, walaupun teman-teman awalnya nggak bisa apa-apa gitu ya, tapi ketika teman-teman masuk kegiatan ini, mau nggak mau tuh harus bisa gitu. Kayak sekedar misalkan, di contoh tuh, di situ ada perpustakaan ya. Nah, perpustakaan itu aku dan teman-teman yang bikin. Nah, awalnya kan kita nggak tahu ya gimana sih cara ngecat, gimana sih cara maku. Mungkin itu hard skill yang gimana yang nggak pernah kepikiran gitu di dunia kuliah. Tapi ternyata di PPK Ormo aku butuh itu gitu. Dan akhirnya belajar gitu loh. Terus kayak bikin sabun, bikin lilin. Aku tuh dari anak ekonomi gitu, tapi kok bisa bikin sabun sama lilin gitu ya. Ya itu guys, namanya PPK Ormawa, ya harus bisa gitu. Harus bisa di luar, apa ya, di luar kemampuan dan menjelajahi berbagai lintas ilmu atau disiplin. Lalu insentif. Nah, ini nih mungkin yang ditunggu teman-teman kalau ya. Insentif itu kalau misalnya nanti kita menang di Abdidaya itu bisa dapat insentif berupa uang, medali, dan sertifikat. Dan itu sangat berguna ya, karena uangnya juga nggak main-main atau nggak sedikit gitu. Teman-teman bisa dapat dari kampus, dari fakultas, dari ormawanya, terus dari apa namanya Kemendikbud juga gitu. Next. Oke, mungkin ini terakhiran kali ya. Mungkin teman-teman kalau ingin bertanya lebih tentang PPK Ormawa, boleh hubungin aku di Instagram, yaitu Lukiana SK, atau di nomor WhatsApp berikut. Oke, next. Oke, nah ini penting juga yang terakhir buat teman-teman yang lagi menjalankan PPK Ormawa, minimal banget teman-teman harus punya jargon gitu. Misalkan teman-teman di bidang lingkungan atau apa gitu. Ya teman-teman misalkan gitu punya jargon. Kayak misalkan aku kemarin topiknya itu di Desa Cerdas dan jargonnya ini gitu. Jadi ketika presentasi teman-teman bisa memulai dengan jargon dan ketika selesai presentasi teman-teman bisa memulai dengan jargon gitu. Kayak dari pemuda untuk desa, dari Desa Cerdaskan Indonesia, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Kak, kepada Kak Luki yang sudah memaparkan materinya ya. Luar biasa dan sangat menarik membahas terkait ekonomi dan lingkungan tadi ya Kak. Nah, ini relate banget sama program studinya dari Kak Luki sendiri gitu. Nah, mungkin untuk pemateri yang kedua, ini nggak kalah kerennya ya, ada Mas Cahyo Febri Wicaksono. Ini beliau merupakan mahasiswa eh, dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, beliau merupakan peraih lebih dari 60 penghargaan di bidang karya tulis ilmiah dan juga beliau merupakan peraih bronze medali di Timnas 35 tahun
2022. Nah, kita persilahkan langsung kepada Mas Febri. Silahkan, Mas. Oke, sebelumnya cek apakah suaraku udah terdengar dengan jelas. Sudah, Mas. Sudah, Mas. Oke, aku izin share screen ya. Monggo, Mas. Oke, aku buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Semoga masih fokus ya meskipun udah jam 9 di sini kalau di Jawa Timur. Semoga masih tetap fokus karena materi kali ini nggak kalah serunya ya dari Abdi Daya. Oke, tadi udah mendapatkan insight yang sangat berharga ya dari Kak Lukiana tadi ya. Kak Lukiana dari IPB. Saya kalau ingat IPB itu sebenarnya ingat bulan Desember tahun 2022 karena saya juga sempat join Abidaya waktu itu. Dan yang saya ingat dari IPB adalah saya selalu kehujanan gitu ya. Jadi memang Bogor itu kota hujan itu valid ya. Karena saya selalu kehujanan di sana, nggak tahu kenapa. Oke, mungkin perkenalan lagi ya secara singkat aja. Namaku Cahyo teman-teman. Teman-teman bisa panggil aku Cahyo. Dan aku di sini mau sharing seputar pengabdian masyarakat juga, tetapi dalam perspektif PKM dan BIMNAS. Kalau tadi dari Kak Lukiana kan dalam perspektif PPK Ormawa dan Abdidaya ya. Nanti aku akan sharing mungkin sebagai dalam tanda kutip praktisi gitu ya, yang pernah menjalankan. Dan aku akan sharing tips-tipsnya kepada teman-teman sekalian dan secara spesifik terkait program-program yang telah aku laksanakan di PKM dan BIMNAS itu apa aja gitu. Barangkali ada yang menginspirasi dan juga bisa diadopsi oleh teman-teman gitu ya konsepnya. Tapi sebelum itu aku mau pantun dulu ya, biar nggak ngantuk. Air garam diminum sonya. Selamat malam semuanya. Oh, aduh. Receh sekali saya. Selamat malam, Oke, Mas. oke teman-teman. Udah ya, pindahkan ya layarnya. Udah, Mas. Sudah, Mas. Oke, aman berarti. Baik teman-teman, yang di layar ini adalah PIMNAS ya, PIMNAS ke-35 tahun 2022 di Malang tepatnya. Jadi PIMNAS ini merupakan salah satu ajang dari Puspresnas yang dikenal sebagai salah satu ajang paling bergengsi juga di tingkat mahasiswa ya, selain dari Abdidaya. Nah, PIMNAS ini merupakan muara dari PKM, termasuk salah satunya yaitu PKMPM sebagai salah satu skim yang memang kompatibel untuk diikutsertakan dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS ini. Nah, sebenarnya kalau kita bicara PKM atau PIMNAS, ini biasanya jadi banyak incaran mahasiswa gitu dan juga dosen bahkan. Jadi biasanya yang semangat nyemangatin ikut PIMNAS biasanya dari dosennya dulu biasanya. Ayo mahasiswa ikut PIMNAS gitu ya karena memang ini merupakan salah satu program yang paling bergengsi juga. Nah, nanti aku akan sharing ya gimana caranya supaya teman-teman proposalnya ya yang sudah didanai karena teman-teman ini kan sudah fix ya. Sudah ACC gitu ya, sudah ACC untuk didanai oleh Kemendikbud. Mungkin aku akan sharing gimana nanti ketika sudah didanai gimana strategi pelaksanaannya supaya nanti bisa tembus ke ajang PIMNAS gitu. Oke, kalau sharing mungkin aku awali dari yang ringan-ringan dulu, yaitu kenapa kita harus mengikuti PM atau pengabdian kepada masyarakat. Ini aku sering ditanyai sama dosenku gitu, seberapa kepokah kamu gitu ya. Kalau aku secara pribadi itu kepo banget teman-teman. Jadi aku sering bikin what if di kepala gitu ya. Gimana seandainya desa ini tuh bikin ini gitu. Gimana seandainya di sekolah ini ada media ini gitu. Nah, aku sering bikin gitu di kepalaku. Nah, berawal dari itu, aku akhirnya ikut PKMPM gitu karena PM atau pengabdian masyarakat melalui PKM ini juga merupakan salah satu program yang bisa teman-teman ikuti dalam upaya pengembangan diri gitu. Nah, kemudian ini ya lanjut keterkaitan slide sebelumnya dengan slide ini yaitu sebagai ajang pengembangan diri. Ketika teman-teman mengikuti pengabdian masyarakat, teman-teman akan merasakan sensasi perkuliahan yang nggak dirasakan oleh teman-teman ketika hanya kuliah kemudian duduk di kelas gitu ya. Teman-teman akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang lain daripada mahasiswa-mahasiswa yang hanya datang ke kelas, kemudian duduk mendengarkan dosen gitu ya, menjelaskan mata kuliah. Teman-teman akan mendapatkan sensasi yang lain gitulah ya dalam kuliah. Nah, foto yang sebelah kiri itu foto saya ketika di IPB dan itu habis kehujanan kebetulan ya. Terlihat dari wajah-wajah yang penuh penuh derita. Nah, kenapa kok ketika teman-teman ikut PKM dan ikut pengabdiannya khususnya, kenapa kok mendapatkan sensasi kuliah yang menantang?
ini sempat di-spill juga oleh Kak Lukiana tadi ya, bahwasanya banyak sekali hal-hal tak terduga yang akan teman-teman hadapi nantinya ketika proses pelaksanaan. Jadi ketika sudah teman-teman tuliskan dalam proposal ya, kemudian proposal di ACC, itu tidak semata-mata realisasi akan sesuai dengan perencanaan. Kalau dalam manajemen kan ada yang namanya POAC ya, Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Nah, antara planning dan organizing dan actuating itu biasanya saling tumpang tindih satu sama lain, dan itulah yang disebut dengan hambatan. Nah, di sini teman-teman ditantang ya, ditantang oleh Kemendikbud gitu ya. Gimana caranya teman-teman ini merealisasikan ide yang sudah digagas gitu ya, meskipun dengan hambatan yang macam-macam gitu lah. Nah, ini kenapa juga teman-teman harus ikut pengabdian kepada masyarakat dan kenapa harus mengoptimalkan program pengabdian kepada masyarakatnya ya. Karena salah satunya juga teman-teman akan mendapatkan banyak sekali kenalan, entah itu mahasiswa, entah itu dosen ya. Jadi kalau semisal awal-awal nggak kenal dosen itu kan chat selalu pakai emot gini gitu ya. Nah, kalau udah sering ikut program, ikut PKM, ikut PPK, nanti mulai berani kirim-kiriman stiker ke dosen gitu ya. Pasti karena diskusinya udah ngalir, nanti pasti berani kayak gitu ya. Dan juga warga desa tentunya yang sebagai subjek pelaksana dari program yang teman-teman jalankan. Dan ini mungkin yang terakhir ya, kenapa teman-teman itu harus mengikuti PM. Aku kan cukup seneng ya liburan gitu ya. Ya siapa yang nggak suka liburan ya? Maksudku liburan yang outdoor gitu ya. Aku suka naik gunung, kemudian ke pantai, air terjun gitu ya. Dan aku menyimpulkan bahwa Indonesia itu cantik sekali. Indonesia itu negeri yang cantik. Tapi sayangnya semakin kita menyelami ke desa-desa, semakin kita berbicara dengan masyarakat yang ada di lokasi tersebut, kita akan sadar bahwa Indonesia itu nggak cuma negeri yang cantik, tapi Indonesia itu adalah si cantik yang terluka. Jadi banyak permasalahan yang dialami oleh negara kita ya, baik itu di skup desa terutama, entah itu masalah sarana dan prasarana, entah itu masalah pendidikan dan lain-lain. Dan nanti aku akan bahas ya dalam konteks pendidikan dan juga sosial ya. Nah ini, kalau teman-teman buka berita ya, cek di Google masalah pendidikan gitu ya, nanti akan muncul sederet permasalahan di bidang pendidikan dan akan muncul sederet masalah di bidang sosial. Mulai dari kesenjangan si kaya dan si miskin, kemudian akses pendidikan yang belum merata, korupsi yang semakin memperburuk kondisi itu. Kemudian muncul AI sebagai tantangan di dunia pendidikan gitu ya, ChatGPT. Kayaknya dari teman-teman di sini salah satu pengguna kayaknya. Nah, itulah tantangan juga ya. Oleh karena itu, semakin bertambahnya zaman dan semakin bertambahnya tantangan, baik itu di lingkup sosial dan juga pendidikan, mahasiswa itu harus apa gitu ya? Apakah mahasiswa itu ya udah gitu ya? Ataukah mahasiswa akan terlibat dalam isu-isu yang ada di masyarakat, menjadikan itu semua sebagai embrio untuk kemudian melaksanakan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat sasaran. Nah, melalui program kita mahasiswa inilah teman-teman mendapatkan peluang yang sangat besar untuk merealisasikan atau terlibat lah ya dalam masalah-masalah yang tadi melalui solusi yang konstruktif tentunya. Oke, jadi selanjutnya aku akan memberikan deskripsi dan juga penjelasan secara spesifik ya terkait program yang aku inisiasi. Ini di bidang pendidikan ya teman-teman, khususnya di persekolahan gitu ya. Di sebuah sekolah terkait optimalisasi gerakan literasi sekolah. Jadi permasalahan yang sering dialami oleh anak muda biasanya kan malas baca gitu ya. Karena nggak punya buku, kemudian malas baca karena waktunya itu habis buat pegang HP gitu ya. Nah, itulah yang sebenarnya ingin aku dan tim itu angkat melalui program kreativitas mahasiswa gitu. Jadi melalui program ini aku membuat sebuah aplikasi ya, aku dan tim membuat aplikasi yang namanya Aksara Nationku untuk mengoptimalkan gerakan literasi sekolah di SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya. Nah, kalau kita bicara konteks PKM, PKM itu nggak hanya di desa teman-teman pengabdiannya. Teman-teman bisa di sekolah, kemudian di Karang Taruna gitu ya, kemudian di PKK, selama mitranya itu non-profit aktivitasnya. Kalau di PPK kan lebih bebas ya mitranya, tapi kalau di PKMPM syaratnya adalah mitra wajib non-profit. Kalau mitranya aktivitasnya profit, jatuhnya ke PKMPI nanti beda skim.
Jadi itu ya. Jadi sekolah itu merupakan salah satu sasaran yang pas lah ya untuk PKMPM. Di sini ada yang ini, sasarannya sekolah juga atau desa semua? Dari UNP, apakah ada yang sasarannya sekolah juga, mitranya? Dari timnya Mas Randy mungkin. Mas Randy ini PPK atau PKM, Mas? Saya PKM Mas tahun ini Mas. Tapi PKM ya? tahun Di kemarin ikut sekolah atau di? PPK Mas. Oke. Mitranya di sekolah atau di desa ini, Mas? Di desa Mas. Di desa ya? Ya Oke, benar oke. Mas. Oke, teman-teman, aku lanjutin ya. Jadi secara umum, ini merupakan gambaran dari pelaksanaan PKMPM dari tahap persiapan sampai di tahap keberlanjutan program. Jadi kalau teman-teman melaksanakan PKM ya, khususnya PKMPM, teman-teman bisa cek lagi proposalnya, apakah minimal ya sudah mencakup sekitar 5 tahap ini gitu. Di metode pelaksanaan di bab 3 gitu. Mulai dari tahap persiapan, teman-teman mengumpulkan alat dan bahan gitu ya, merancang media, kemudian berdiskusi dengan mitra terkait masalah-masalah teknis, kemudian pelaksanaan, monef, pelaporan, dan terakhir ini poin penting di pengabdian yaitu keberlanjutan program. Kenapa aku bilang poin penting? Karena biasanya ya kendala umum yang dihadapi ketika proses pengabdian adalah programnya berhenti ketika mahasiswa itu pulang. Termasuk itu dialami ketika KKN biasanya atau program-program pengabdian dari Ormawa gitu ya. Biasanya Ormawa di kampusku permasalahan paling sering dialami adalah itu. Jadi mahasiswa pulang programnya selesai. Padahal baik di PKM dan di PPK ya, aku yakin tantangannya adalah gimana mahasiswa pulang programnya tetap berlanjut gitu. Nah, nanti mungkin aku akan jelaskan secara spesifik ya bagaimana strategiku kemarin dalam mengupayakan proses keberlanjutan program dari program yang telah aku rancang ini. Nah, dari tahap persiapan, kemarin yang aku lakukan yang pertama adalah aku merancang kegiatan bersama mitra gitu. Jadi aku ajak diskusi, kemudian aku rancang timelinenya gitu ya. Karena kebetulan mitraku ini sekolah ya, ini juga sharing soal hambatan ya. Hambatan umum yang biasanya ditemui, terutama di sekolah ya, di desa mungkin juga iya, yaitu padatnya kalender akademik mitra gitu ya. Kalau di sekolah itu kan kalender akademik itu kan padat banget ya. Udah ada dari Wakasek itu udah ada jadwal tanggal segini mau ngapain, tanggal segini mau ngapain. Nah, itu tantangan bagi kita supaya program kita itu tetap terlaksana di sisi lain tidak mengacaukan kalender akademik mitra gitu. Kalau dalam konteks desa mungkin ya nggak mengacaukan program kerja desa yang sudah disusun gitu. Caranya ya kita bisa kolaborasi dan ini sebenarnya masalah dari awal sih. Kalau semisal memang programnya itu benar-benar dibutuhkan oleh mitra, biasanya kecenderungannya adalah ada support dari kepala desa atau mitra yang bersangkutan gitu. Nah, kemudian di tahap persiapan, aku juga melakukan perancangan aplikasi. Tadi udah sempat aku spill ya, bahwa aku bikin aplikasi namanya aksaranesia.co sebagai pendukung gerakan literasi sekolah. Nah, ini catatan penting untuk teman-teman. Kalau PKMPM-nya teman-teman itu bikin produk, kemudian diterapkan ke masyarakat, penerapan ke masyarakatnya itu harus lebih dominan daripada pembuatan produknya. Karena kita PKM pengabdian gitu. Jangan sampai nanti kita ketuker-tuker kayak skim KC misalnya. Kalau KC kan dominan pembuatan produknya ya, pembuatan alat, pembuatan apa itu, dominan di situ dan tidak ada proses implementasi. Karena kalau PKM KC kan prototype nggak masalah. Tapi kalau PKMPM, porsi untuk perancangan produk gitu ya, itu harus lebih minim daripada proses implementasinya. Jadi yang dominan harus kegiatan pengabdiannya. Ini kalau aku sampai salah dikit ya, sampai salah dikit yang dominan perancangan aplikasinya, bisa-bisa aku salah rumah gitu ya, salah rumah ke PKMKC. Nah, itu bisa jadi pertanyaan dan bisa jadi bumerang ketika proses PKP 2. Jadi teman-teman ketika pelaksanaan besok benar-benar harus dicermati dan harus dibuat dominan gitu ya. Kegiatan pengabdiannya itu benar-benar harus kelihatan dan harus dominan dalam proses pelaksanaan. Nah, ini juga masih persiapan ya. Aku input literatur digital, kemudian uji validitas pun aku masukkan ke dalam tahap persiapan. Kemudian aku buat juga video tutorial. Intinya instrumen-instrumen pendukung dari solusi yang telah diterapkan. Nah, ini juga termasuk proses pelaksanaan simulasi pelatihan di lab micro teaching. Karena aku nanti targetnya ke siswa ya. Dan ada metode yang dinamakan micro teaching. Jadi kita melakukan simulasi terlebih dahulu, simulasi ngajar gitu ya. Supaya nanti ketika di real life, ketika berhadapan dengan siswa langsung, kita sudah terbiasa dalam proses pengajarannya gitu. Ini termasuk juga ke pengabdian teman-teman barangkali dalam proses pelatihan atau proses sosialisasi
teman-teman belum dapat gambarannya, bisa lakukan dulu simulasi gitu, atau istilahnya ya micro teaching lah, dengan audiens bisa dari teman-temannya sendiri, atau pokoknya audiens yang sebagai audiens yang untuk simulasi gitu lah. Gak usah beneran, gak usah audiens beneran, nggak apa-apa, asal disimulasikan. Nah, kemudian ini di tahap pelaksanaan dari awal aku sudah siapkan instrumen untuk mengukur before after dari programnya, yaitu pretest dan post-test ya kalau dalam konteks programku. Jadi di awal itu aku berikan pretest dulu, ini kepada guru ya, karena sasaranku kepada guru dan siswa, dan di awal banget ini targetnya adalah kepada guru dulu gitu ya. Kemudian sosialisasi dan pelatihan. Jadi harus dominan ya, sekali lagi pengabdiannya terus dominan. Nah, ini kemudian kepada siswa. Nah, ini yang aku sebut harus dominan ya. Jadi selain sosialisasi pendampingan, ya, karena apa ya, PKM dan PPK itu bukan cuman sosialisasi dan pelatihan, bukan sebatas itu teman-teman. Jadi salah satu kritik yang paling aku garis bawah ya kepada tim-tim lain kemarin waktu proses monitoring adalah PKM dan PPK ini bukan hanya pelatihan dan sosialisasi. Garis bawah itu. Jadi jangan sampai ketika Monef teman-teman sampaikan hanya sebatas sosialisasi dan pelatihan, karena harus sudah tahap penerapan ya. Jadi di atas sosialisasi harus sudah siap terrealisasikan dan siap diukur dampaknya kepada masyarakat sasaran. Nah, ini ketika tadi sudah ada pretest, otomatis harus ada post-test gitu. Nah, ini adalah caraku mengukur before or after dari program. Jadi sebelumnya berapa persen? Yang pertama, yang sebelah kiri ini aku ukur persentase keberhasilan pelaksanaan GLS atau gerakan literasi sekolah di mitraku gitu ya. Ini aku pakai indikator dari Kemendikbud, ada 3 ini. Aku ukur before afternya, sama indikator minat baca gitu. Aku ukur before afternya. Jadi ketika teman-teman pengen bikin ukuran untuk mengatakan programnya sukses atau enggak, itu ya bikin sesuai dengan konteks judul ya kalau PKM. Kalau di PPK kan ada indikator keberhasilannya ya, di buku panduan kan sudah tertera. Kalau di PKM itu enggak ada. Jadi teman-teman harus rumuskan sendiri dan kaitkan sesuai konteks judul teman-teman masing-masing. Jadi jangan sampai keluar rel istilahnya. Nah, ini juga selain pretest dan post-test, aku juga ada record aktivitas dari sasaran gitu. Ini merupakan grafik penggunaan fitur-fitur dari aplikasi Aksara Indonesia dan keterkaitannya dengan aktivitas gerakan literasi sekolah. Jadi ada apa ya, data track aktivitas dari penerapan programnya gitu ya. Misal teman-teman bikin inilah ya, bank sampah gitu ya. Nanti ketika di laporan ya, ketika di Monef gitu, tampilkan sampah yang sudah terhimpun berapa, kemudian menghasilkan pendapatan berapa bagi warga. Jadi data eksaknya itu tampilkan supaya Dewan Juri itu yakin bahwa programnya teman-teman itu optimal gitu dan bisa memberikan manfaat, baik itu manfaat teknis maupun manfaat etis kepada masyarakat. Ini juga bagian dari capaian program ya. Dan ini juga luaran. Nah, ini juga catatan penting bagi teman-teman. Kalau bisa ya, luaran ketika sudah implementasi, selain luaran wajib yang sudah dijanjikan di proposal, tambahkan juga luaran tambahan gitu yang memberikan kesan bahwa teman-teman ini benar-benar serius dalam pelaksanaan program. Kalau PKMPM kan luaran wajibnya buku pedoman mitra, kemudian laporan kemajuan, laporan akhir, sama media sosial, ketambahan 1 ya tahun ini. Di luar itu semua, tambahkan juga luaran-luaran yang sifatnya tambahan, kayak yang berkaitan dengan produknya teman-teman. Kayak misalnya kalau aku ini ya aplikasinya, kemudian di sini ada video, kemudian hak kekayaan intelektual, itu juga tampilkan aja semua. Jadi yakinkan Dewan Juri kalau programnya teman-teman itu berhasil gitu. Jadi kalau briefing dari dosenku gitu ya, kalau Monef, anggap aja teman-teman itu flexingnya ke Dewan Juri, tunjukkan bahwa programnya itu berhasil gitu. Jangan malu-malu gitu. Jangan malu-malu ditunjukin setengah-setengah gitu. Jadi tunjukkan semaksimal mungkin bahwa programnya berhasil gitu. Entah itu dengan data grafik, dengan luaran, dengan track record, dengan aktivitas warga, dokumentasi semua tunjukkan. Terutama dokumentasi yang sifatnya primer, itu tunjukkan semuanya. Termasuk yang nggak kalah penting adalah publikasi berupa berita atau mungkin artikel ilmiah juga bisa gitu ya. Berita itu bisa dibilang penting ya, walaupun nggak masuk keluaran wajib karena sebagai bentuk diseminasi program dan bisa juga dijadikan bahan penyampaian bahwa
Salah satu keberlanjutan program dari PKM ini adalah kami menyebarluaskan produk yang sudah diterapkan di Mitra ini ke cakupan wilayah yang lebih luas. Salah satunya itu melalui proses diseminasi melalui media massa. Mungkin salah satunya juga seperti itu. Nah, kemudian setelah tahap pelaksanaan ada yang namanya monitoring dan evaluasi. Kalau di PKM namanya PKP 2 ya. Dan fun fact-nya teman-teman, PKP 2 ini memegang bobot 50% yang akan menentukan teman-teman nanti timnas atau enggak. 50% teman-teman. Jadi mayoritas ya, bisa dibilang angka terbesarnya ya ada di PKP 2 ini. Kalau PKP 2-nya kacau ya, sebagus apapun pelaksanaannya, kemungkinan untuk lolos timnas itu akan kecil gitu. Jadi optimalkan PKP 2 gitu ya, jangan sampai ngeblank presentasi, tanya jawab juga harus sudah terencana gitu ya, udah harus disiapkan prediksi pertanyaan. Jadi ketika PKP 2 terlaksana, teman-teman tinggal melaksanakan aja, nggak usah bingung-bingung dengan pertanyaan juri gitu ya, dan nggak ngeblank lagi, nggak nervous gitu lah. Sisanya dari 50% sisanya ya, 30% itu dari nilai proposal, 20% dari laporan kemajuan. Itu adalah ketetapan nilai timnas. Jadi sekali lagi 50% ada di PKP 2. Garis bawah itu supaya teman-teman benar-benar fokus dan mewanti-wanti. Apa mewanti-wanti itu? Waspada lah ya dengan salah satu tahap ini supaya benar-benar fokus. Nah, apa yang harus dilakukan di PKP 2? Yang pertama teman-teman harus melakukan manajemen berkas. Berkasnya yang pertama ada logbook. Logbook itu catatan harian ya. Nggak usah diisi setiap hari ya, walaupun namanya logbook gitu ya. Kemarin instruksi dari workshop yang aku ikuti adalah sesuai dengan kegiatannya teman-teman ya. Mungkin satu minggu bisa 3-4 kali atau 2-3 kali pengisian logbook gitu ya. Sesuai dengan kegiatan masing-masing judul gitu. Dan harus berkaitan gitu logbook dengan laporan kemajuan. Jangan sampai timelinenya itu jalan sendiri-sendiri logbooknya, laporan kemajuan itu jangan sampai jalan sendiri-sendiri. Walaupun aku paham memang kompleks gitu ya, menyatukan dan mengaitkan antara logbook dan laporan. Kedua ini jelas ya laporan. Yang ketiga laporan keuangan dan di sistem Simbel Mawa sekarang kan ada ini ya logbook keuangan ya. Kalau nggak salah mulai tahun kemarin itu ada logbook keuangan. Dan itu juga harus selaras dengan laporan kemajuan dan selaras dengan kegiatan di logbook gitu. Kemudian, nah ini luaran itu juga harus sudah dipenuhi. Jadi PKP 2 ya. Meskipun namanya monitoring dan evaluasi, jangan terkecoh teman-teman. Jangan sampai ketika PKP 2 nanti teman-teman laporkan progresnya baru 40% gitu ya. Progresnya baru 60%. Nah, jangan sampai kayak gitu. Upayakan ketika PKP 2, ketika Monef ini, progresnya minimal 80% lah, 85%. 85% ke atas lah kalau bisa. Jadi luaran itu harus sudah selesai semua gitu ya. Program harus sudah selesai semua di Monef itu. Jadi ketika Monef selesai, nanti ketika penyusunan laporan akhir, itu tinggal ya keberlanjutan program. Tinggal menyelesaikan urusan-urusan administratif lah. Jadi sekali lagi di BKP 2, jangan terkecoh ini hanya sekedar progres gitu, tapi upayakan progresnya itu udah hampir selesai. Dan luarannya juga harus sudah selesai semua, terutama luaran wajib. Kemudian PPT presentasi. PPT presentasi ini juga penting karena bisa membantu Dewan Juri dalam memahami proses pelaksanaannya teman-teman secara visual dan bukti-bukti pendukung lain yang berkaitan dengan judul. Nah, monitoring dan evaluasi kalau di PKM itu terdiri dari 2 aktivitas. Yang pertama paparan atau teman-teman melakukan presentasi gitu ya dengan timnya. Formatnya bebas ya, boleh 5 orang presentasi ataupun hanya diwakili oleh 1 orang, sisanya tanya jawab itu terserah gitu ya, nggak ada ketentuan spesifik ya. Di tahun 2022 terakhir itu nggak ada ketentuan siapa yang harus presentasi, siapa yang harus tanya jawab, nggak ada. Jadi teman-teman silahkan sesuai dengan kesepakatan tim gitu ya. Dan diskusikan dengan dosen pendamping jangan lupa. Dan tanya jawab. Nah biasanya kalau PKP 2 itu kan setauku ini ya masih online ya. Nggak tahu kalau 2023 gimana ya. Yang jelas dalam 2 tahun terakhir masih online. Kalau online presentasi kan gampang ya, kita bisa ada contekan skrip gitu ya. Yang masalah adalah tanya jawabnya gitu. Jadi selain menyiapkan skrip presentasi, siapkan juga prediksi pertanyaan untuk sesi tanya jawab. Kita kan apalagi kalau teman-teman sering komunikasi sama dosen ya, pertanyaan PKMPM dari tahun ke tahun itu nggak beda jauh. Nggak mungkin bedanya sampai dari Asia ke Afrika, itu nggak mungkin sejauh itu bedanya. Pasti beda-beda tipis gitu ya teman-teman. Jadi pentingnya membuat prediksi pertanyaan untuk PKP 2 itu urgensinya sangat tinggi. Dan ketika di penyusunan laporan,
ini ada note dari aku ya, cantumkan seluruh dokumentasi penting dan berkas penunjang, laporkan hasil kegiatanmu yang keren itu. Jadi jangan sampai kegiatan kalian yang udah keren-keren gitu ya, yang kalian udah begadang tiap hari, tapi di laporannya nggak optimal. Kemarin laporan akhirku itu sampai sekitar 111 halaman gitu, karena dokumentasinya tuh banyak gitu, di lampiran gitu. Jadi kalau laporan akhir gitu ya nggak masalah, dokumentasi itu ditampilkan aja. Misalnya dibuat per tanggal gitu ya, di lampiran terakhir kan ada ini ya, dokumentasi penunjang kegiatan. Buat timeline aja tanggal segini, kegiatannya apa, dokumentasinya apa di sebelahnya gitu sampai selesai. Nah, itu kan meyakinkan dewan juri bahwa kegiatannya itu benar-benar konkret dan teman-teman benar-benar serius gitu. Plus nota-nota itu jangan sampai kelewatan. Bukti-bukti luaran itu juga tampilkan semuanya jadi laporan akhir. Dengan catatan harus sesuai sistematika yang ada di buku pedoman. Itu wajib ya, karena PKM utamanya adalah administrasi. Kalau semisal administrasinya kacau, pertimbangan untuk menilai selanjutnya itu juga akan berpengaruh. Jadi yang diminta di buku pedoman laporannya itu harus clear dulu, baru nanti bisa tambahkan berkas penunjang di bawahnya. Nah, ini juga salah satu tips untuk keberlanjutan program ya. Teman-teman bisa susun SK, tim pengembang. Misal di suatu desa, kegiatannya udah selesai. Bikin aja kerjasama dengan kepala desa. Oh, kita mau bentuk tim ini, Pak, di desa ini. Terdiri atas pemuda-pemuda, atau langsung aja dipegang oleh Karang Taruna keberlanjutan programnya, supaya nggak berhenti ketika teman-teman pulang gitu. Plus ini kalau dalam konteks sekolah ya, ini aku bermitra dengan Dinas Pendidikan setempat dan buat MOU dalam rangka keberlanjutan program menerapkan aplikasi ini ke mitra yang lebih luas lagi. Jadi di keberlanjutan program ini tunjukkan teman-teman bisa memastikan bahwa programnya tetap berlanjut walaupun mahasiswa pulang. Gitu sih, tipsnya itu. Cari cara gimana programnya tetap ada meskipun mahasiswa itu sudah pergi, gitu. Sudah pergi jauh meninggalkan desa itu. Nah, mungkin cukup segitu ya sharing session dari aku. Ini juga udah 26 menit. Sisa sekitar 4 menit ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa tanya jawab aja. Dan ini mungkin relate buat kalian ya, bahwa sukses adalah kemampuan untuk melangkah dari kegagalan tanpa hilang antusiasme. Jadi karena PKM ini adalah program yang penuh dengan plot twist, PKM ini adalah program yang teman-teman nanti akan menemui hal-hal yang di luar prediksi sebelumnya. Yakinkan bahwa ini adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Jadi tipsnya jangan sampai hilang antusiasme di tengah-tengah pelaksanaan program. Yakinkan tim kita punya komitmen bersama berdasarkan yang sudah kita susun di awal ya. Jadi jangan sampai putus di tengah jalan. Kalau putus ya balikan gitu ya. Jadi harus benar-benar clear ya sampai selesai. Nah, ini sudah. Terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Sekali lagi kalau ada diskusi bisa tanya jawab. Dan karena aku awali dengan pantun, aku akhiri dengan pantun juga. Rafathar memanggil hujan. Terima kasih dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke Kak Randy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, baik, terima kasih kepada Mas Cahyo Feby Wicaksono yang sudah memaparkan materinya, nggak kalah menarik membahas terkait PKM tadi. Nah, tadi balik lagi bicara tentang Abdidaya dan IPB. Nah, sebenarnya kita satu kondisi ya Mas ya. Kemarin saya dan teman-teman dari UNP juga mengalami kehujanan pada saat malam puncak Abdidaya Ormawa. Nah, kebetulan tim kami kemarin ini juga ikut dalam ajang Abdidaya Ormawa di kelas 4 gitu, satu-satunya tim yang mewakili UNP gitu Mas. Nah, mungkin tapi kemarin belum sempat ketemu langsung ya sama Mas Cahyo sama Kak Luki ya. Belum, kita belum kenal soalnya. Oh, belum kenal ya Mas. Baru kenal ini ya Mas ya. Oke, mungkin nanti bisa lebih kontakkan lagi ya Mas ya, saling berbagi gitu Mas. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke sesi berikutnya ya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, pada teman-teman yang ingin ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Monggo silakan teman-teman yang mau bertanya. Izin bertanya Randy. Ya, silakan Nur Fala. Oke, terima kasih ya kesempatannya Ren. Sebelumnya Fala perkenalan, itu nama saya Fala. Jadi Fala mau bertanya nih sama Mas Cahyo, itu mengenai logbook. Nah, pada saat ini kita ketahui juga bahwasanya untuk keuangan itu belum cair ya dari kementerian. Terus untuk logbook keuangan itu udah harus diisi dan juga tentu kita
kita talangin dulu ya dengan uang pribadi kita. Nah, untuk pengisian itu kayak mana sistemnya, atau bahkan kata-katanya juga kayak mana, dan juga kalau tidak sesuai dengan proposal kita, itu kita cantumin kayak mana kita. Mungkin itu aja Mas Cahyo. Oke, siap. Terima kasih Nurfala. Mungkin kepada Mas Cahyo ya, Mas, terkait logbook keuangan, disilakan Mas. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Falah ya. Panggilannya Kak Falah ya. Iya, betul kali. Wah, ini kayaknya bendahara tim ini ya. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Falah. Ini sebenarnya keresahanku juga ya ketika pelaksanaan PKM tahun 2022. Dan kalau aku ingat-ingat, ada beberapa solusi yang aku terapkan. Yang pertama, kondisinya nggak jauh beda. Jadi pencairan dana itu agak terlambat memang ya. Ternyata tahun ini sama gitu. Tahun ini kan aku nggak join PKM ya. Tahun kemarin. Ternyata kondisinya nggak jauh beda gitu. Pencairan dana itu agak terlambat gitu. Yang membuat kita itu harus ada dana talangan dulu gitu kan. Untuk supaya program kita itu tetap terlaksana sesuai dengan target gitu ya. Meskipun dananya belum cair gitu. Nah, prinsipnya sebenarnya gini. Baik logbook, catatan harian, maupun logbook keuangan, itu selaraskan dulu yang penting. Selaraskan dulu dua itu. Nah, semisal di lapangan nanti ada yang berbeda misalnya, itu sebenarnya nggak masalah gitu. Misal di proposal anggarannya sekian, ketika realisasi itu sekian gitu ya. Itu nggak masalah beda. Asalkan ketika dikurangi nanti jumlahnya nol gitu. 0 rupiah gitu. Karena kalau sisa nanti pasti akan dikembalikan ke negara. Jadi kalau dan prosedurnya aku yakin bakal agak ribet ya. Jadi mungkin optimalkan aja untuk kegiatannya teman-teman gitu ya. Jadi harus sampai RP 0 gitu di laporan gitu. Di laporan akhir maksudku. Nah, nanti ketika di logbook anggaran dan juga di logbook catatan harian itu buat yang ideal aja. Misalnya ya, sekarang tanggal 22 bulan 7. Dari timnya Kak Falah ini ada dua kegiatan misal. Dua kegiatan yang membutuhkan transportasi. Otomatis kan butuh anggaran ya. Tetap cantumkan aja bahwa di logbook kegiatan ada kegiatan ini transportasi butuh sekian. Di logbook keuangan juga tambahkan bahwa ada pengeluaran gitu. Jadi sekalipun belum cair, kalau memang kegiatannya membutuhkan dana, tipsnya ya cantumkan aja di logbook keuangan gitu. Daripada nanti dananya membengkak ya, dananya membengkak dan pengeluaran itu di akhir dan ketika dilihat di logbook keuangan itu nggak ideal gitu pengeluarannya ya, membengkak di akhir gitu. Jadi memang untuk administrasi terutama hubungannya dengan keuangan ini memang harus diatur supaya presisi gitu ya, baik dari perencanaan maupun realisasi. Nah, sebelumnya aku mau tanya ke Kak Falah juga. Kak Falah ini pernah join Ormawa atau belum? Atau mungkin ada timnya yang Ormawa gitu? Oh, belum, belum, belum. Belum ya? Bisa Belum. tanya. Kalau Karen di ini Ormawa pasti ya? Kebetulan kemarin ikut PPK Ormawa juga, Mas. Oke. Iya. Nah, biasanya yang paham soal manajemen keuangan, mengatur bagaimana sirkulasi keuangan itu bisa match antara di atas kertas dengan di lapangan, itu biasanya anak organisasi dan biasanya bendahara. Nah, mungkin bisa tanya ya tips-tipsnya gitu ya. Tips SPJ-an gitu ya. Biar keuangannya itu nggak membengkak gitu. Dan tips-tips supaya rapi gitu ya. Yang penting itu rapi ketika nanti direview oleh Dewan Juri, keuangannya nggak membengkak, laporannya bagus gitu aja sih. Jadi tipsnya kayak gitu. Selebihnya urusan realisasinya seperti apa ya, itu bisa teman-teman atur dengan tim gitu lah. Intinya kayak gitu. Jadi kalau masalah keuangan, upayakan di atas kertas itu rapi, lengkap catatan laporannya, dan sesuai dengan perencanaan. Kalaupun ada perubahan, harus rasional. Itu mungkin jawaban yang bisa aku berikan. Apakah bisa diterima? Atau mau tanya lagi? Berarti uang transportasi itu Mas masukin ya ke dalam itu. Maksudnya bukan kalau kita ke sekolah misal atau enggak pergi ke dinas gitu, itu dimasukkan atau ke tempat tujuan kita kan kami ke Mentawai atau ke Mentawai itu aja gitu. Mas gimana kemarin? Oh, berarti kemarin di proposal nganggarinnya ke lokasi aja ya? Hmm, iya. Oh, ya berarti ya cuman ke itu aja. Jadi Oke, oke. ya, jadi kalau bisa
buatlah sesuai semirip mungkin dulu dengan anggaran di proposal gitu ya. Karena kalau di proposalku itu aku anggarin juga ke sekolah, ke dinas, itu transportasi aku anggarin gitu dari awal. Kalau memang enggak masalah, cuman upayakan kan tetap ada pengeluaran nih, tapi jangan didanai pakai uang PKM gitu. Jadi buatlah semirip mungkin dengan proposal. Misal ada yang diganti pun nggak masalah dengan catatan itu rasional dan bisa dipertanggungjawabkan gitu sih. Aku kembalikan ke Kak Randy. Ya baik, terima kasih Mas Cahyo. Gimana Pak? Udah ini ya, udah tersampaikan ya? Udah. Ya baik, kepada teman-teman yang lain yang mau bertanya silakan. Mungkin dari PPKPLS ini ada yang mau ditanyakan silakan. Atau dari Aura Zahra, silakan. Oke, terima kasih Pak Randy atas waktunya. Mungkin izin sebelumnya kepada Mas Cahyo. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Aura Zranisa, itu dari tim PKMPM juga yang dari UNP. Nah, sebelumnya ingin bertanya juga kepada Mas Cahyo itu terkait metode pengukuran yang digunakan dalam indikator untuk penelitian yang ada di slide-nya tadi Mas, untuk yang PKM. Nah, untuk Kak Luki juga itu bagaimana dalam pengukuran yang digunakan pada saat PPK Ormawa gitu Kak. Mungkin itu sekian pertanyaan dari Aura kepada Mas Cahyo dan Kak Luki. Mau dikembalikan kepada Pak Randy. Ya baik, terima kasih kepada Aura. Mungkin terkait ini ya Mas dan Kak, terkait pengukuran keberhasilan gitu. Mungkin dari Mas Cahyo dulu, silakan Mas. Oke, terima kasih Kak Aura ya panggilannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Aura. Nah, ini bagus juga ya pertanyaannya soal gimana caranya kita mengukur apakah program kita berhasil. Aku share screen lagi ya, bentar. Oke, di slide. Nah, ini merupakan salah satu cara yang aku gunakan untuk mengukur gimana keberhasilan program. Aku kaitkan dengan konteks judulku dulu ya. Judulku adalah aksaranesia.co _2 optimalisasi gerakan literasi sekolah integratif berbasis mobile app di SMA ITP Surabaya. Otomatis ada dua hal yang ingin aku ukur. Pertama, keberhasilan pelaksanaan GLS sebelum dan sesudah PKM ini terlaksana. Itu yang pertama. Yang kedua, minat baca siswa sebelum dan sesudah PKM ini terlaksana. Jadi yang aku pengen ukur itu dua itu. Jadi tetapkan dulu apa yang mau diukur dulu. Nah, yang pertama keberhasilan GLS, karena GLS ini program Kemendikbud ya, dan buku panduannya ada. Jadi aku tinggal pakai 3 indikator ini. Indikator yang pertama ada 3 aspek. Aspek kelas, aspek budaya sekolah, dan aspek masyarakat. Ini kalau teman-teman cek di buku pedoman gerakan literasi sekolah itu ada 3 aspek ini ya, yang membuat apakah GLS itu terlaksana atau enggak. Karena sudah ada buku panduannya ya gampang ya, tinggal pakai aspek itu, tinggal kita ukur sebelumnya berapa persen, sesudahnya berapa persen. Dan pastikan ada peningkatan ya, jangan sampai turun habis pelaksanaan. Kenapa diberikan perlakuan kalau turun? Nah, yang kedua mengenai minat baca, karena minat baca ini luas, jadi aku cari teori minat baca. Dan ada 3 aspek dari teori yang aku adaptasi. Ya. Yang pertama kebutuhan bacaan, minat baca, dan menulis dan bercerita. Dari 3 aspek ini, aku tunjukkan bahwa minatnya itu naik setelah pelaksanaan program, gitu ya. Jadi yang pertama tergantung dari judulnya teman-teman dulu. Nah, kalau dari konteks Kak Aura ini judulnya apa Kak PKM-nya? Terkait optimalisasi komoditi pisang di Mentawai. Sorry, agak putus-putus. Terkait optimalisasi komoditi pisang di Kepulauan Sipora Mentawai dalam home industry. Optimalisasi kulit pisang ya? Atau apa tadi aku salah Komoditi dengar? pisang. Komoditi pisang, nggak kulitnya aja Bang, tapi dari kulit pisangnya itu sendiri. Oke, dalam mengoptimalkan Keberadaan pisang yang melimpah gitu di Mentawai, tetapi masyarakat di Mentawai tersebut belum terlalu handal gitu dalam pengolahan pisangnya gitu. Oke. Udah dapat poinnya. Oke. Jadi istilahnya kamu mengolah
potensi lokal gitulah ya, yaitu pisang di daerah itu gitu. Nah, otomatis karena tujuanmu adalah manajemen gitu ya, kemampuan masyarakat artinya ada perubahan perubahan kemampuan masyarakat dalam mengolah potensi lokal, otomatis itu harus ada di apa yang kamu ukur gitu. Jadi keahlian masyarakat dalam memanfaatkan potensi lokal gitu misalnya, atau manajemen apa gitu ya, atau mungkin optimal eh, tingkat tingkat penjualan dari potensi lokal misalnya gitu. Jadi tergantung tujuanmu apa, nah nanti itu yang diukur gitu. Ngukurnya gimana? Nanti tinggal cari teori-teori yang berkaitan dengan apa yang ingin kamu ukur, tinggal buat instrumennya, nanti disebarkan ke masyarakat sasaran, diolah datanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, barangkali ada record juga ya. Kalau ini kan aku konteksnya literasi gitu ya di aplikasi. Kalau ini kan pengolahan potensi lokal, nah barangkali produknya itu ditampilkan juga gitu ya. Kalau perlu waktu presentasi, kalau misal offline itu ditampilkan, dibawa, dikasih ke dewan juri gitu, biar benar-benar yakin dewan jurinya. Kalau PKP tampilkan dalam foto gitu cukup ya. Produk-produknya yang dibuat masyarakat itu apa gitu ya. Dan sudah terjual berapa. Nah, plus itu bisa memberikan manfaat dalam aspek apa aja gitu ya. Kalau ini kan aspek kurikulum ya, bisa mendukung P5. Kalau dalam itu mungkin dari ekonominya, atau mungkin kalau semisal limbah dari pisangnya itu juga diolah, nanti mungkin dari aspek lingkungan juga ada manfaatnya. Nah, nanti itu bisa ditambahkan. Cuman pokoknya yang apa ya, ukuran pokok yaitu tadi yang sesuai dengan judulmu itu yang harus yang paling penting untuk diukur. Mungkin dari aku kayak gitu sih. Oke, makasih Mas Cahyo. Mungkin lanjut ke Kak Lucky, silakan Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya, Falah. Mungkin aku izin share screen juga. Oke, kalau misalkan di PPK Ormawa itu, dia setiap topik itu pasti udah ada apa ya, indikator keberhasilannya gitu. Udah ditentukan. Jadi sebenarnya ketika PPK Ormawa itu kita tinggal menjalankan dan tinggal mencapai indikator keberhasilan tersebut gitu ya. Misalnya, kan aku di bidang Desa Cerdas tahun kemarin. Nah, indikator keberhasilan pertama itu adanya minimal 5 pojok literasi. Nah, dalam 6 bulan kita menjalankan PPK Ormawa itu ya dibuktikan dengan adanya 5 pojok literasi gitu. 5 pojok literasi. Nah, 5 pojok literasi ini dikembangkan secara non formal. Nah, bagaimana kira-kira aku mencapai atau apa ya, menghitung gitu dari metode pengukuran apa gitu yang digunakan, itu aku menggunakan KPI, yaitu Key Performance Indicator, sama seperti Mas Cahyo juga tadi, itu dengan post-test, pre-test. Jadi setiap sebelum memulai program, kita lakukan pre-test dulu nih. Karena kan aku ada beberapa sasaran, misalkan ada anak-anak SD, ada ibu PKK. Nah, setiap memulai kegiatan, kita lakukan pre-test dulu nih, sejauh mana pengetahuan masyarakat itu mengenai kegiatan yang akan dijalankan. Lalu setelahnya kita lakukan post test, dan dari situ nanti ada apa ya? Ada peningkatan pengetahuan, dan nantinya ketika di akhir atau di laporan akhir kita hitung nih dengan diagram gitu, seberapa jauh sih peningkatan kemampuan, peningkatan pengetahuannya itu diukur gitu. Jadi ada data valid. Karena ketika nanti teman-teman PKP, seperti yang Mas Cahyo bilang, nggak jauh beda gitu. Ketika PPK Ormawa sama PKM tuh nggak jauh beda. Yang dibutuhkan tuh adalah datanya, yang dibutuhkan adalah buktinya gitu. Jadi misalkan adanya kurikulum pembelajaran non formal. Nah, mana tuh kurikulumnya gitu? Dibuktikanlah dengan misalkan buat buku. Um, di sini ada nggak ya? Kayak buku kurikulum. Nah, kalian harus tunjukkan secara hard file gitu. Karena kan ketika PKP itu waktunya sangat sedikit ya. Dan jurinya itu maunya cepet-cepet gitu. Ketika kita share screen itu kan membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi langsung kayak mana buktinya, mana buktinya. Jadi kita siapkan nih ketika PKP itu udah dalam bentuk output yang jelas gitu. Output berbentuk fisik. Ini Pak, ini loh udah di print. Walaupun mungkin teman-teman belum bikin ya, belum bikin covernya, belum bikin sampulnya, tapi tunjukkan ini loh sudah ada gitu. Nih, misalkan apakah sudah terlihat ya? Sudah Kak.
Ah, iya, misalkan gini, di sini ada outputnya itu misalkan modul pembelajaran. Karena di sini aku ada 5 program yang aku usung. Nah, lima-limanya pun harus udah ada gitu. Apalagi pas PKP yang menentukan teman-teman itu ke abdidaya. Apalagi pas abdidaya itu harus dibuat gitu ya. Nah, tunjukkanlah nih misalkan sama juri. Ini loh, udah berhasil nih. 85% tuh udah jadi nih loh, Pak. Modul pembelajarannya seperti ini, terus kurikulumnya seperti ini gitu. Dan kalau misalkan ini kan dalam bentuk fisik ya. Nah, kalau misalkan dalam bentuk keterampilan, peningkatan keterampilan masyarakatnya tuh apa? Misalkan gitu. Tunjukkanlah produk, misalkan ada aku, misalkan produk lilin atau sabun, tunjukin, ini loh Pak, sudah jadi produknya. Terus kalau misalkan pengetahuan ya tadi dengan pretest dan post test. Seperti itu. Jadi kalau misalkan di PPK Ormawa jauh lebih mudah karena sudah ada indikator keberhasilan yang dicantumkan gitu dan kita tinggal melaksanakan aja, tinggal mencapai itu dan bagaimana strategi dari teman-teman untuk mencapainya gitu. Cukup sih kalau dari aku seperti itu. Oke, terima kasih Kak Luki ya. Kembalikan lagi pada Aura. Gimana Aura? Mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada Mas Cahyo dan Kak Luki dikembalikan kepada Ya mungkin untuk teman-teman yang lain disilakan, teman-teman. Atau dari Ibu Lailatul Rahmi ada yang mau ditanyakan, Bu? Mungkin belum ya, Bu. Nah, mungkin aku mau nanya nih Mas kepada Mas Sahih sama Kak Luki ya. Nah, ini kan program kami ada yang terkait dengan eh, program sekolah lebah madu. Nah, jadi nanti programnya itu kita bikin sekolah lebah madu, sekolah non formal, pendidikan non formal gitu. Nah, kami juga mau ngembangin kurikulum gitu, Mas. Nah, untuk metode pengembangan kurikulum ini kami pakai metode EDI, Mas. Jadi ada analisis, desain, pengembangan, kemudian implementasi dan evaluasi. Nah, mungkin terkait metode EDI ini kan lebih banyak dikembangkan untuk penelitian pengembangan gitu ya, Mas ya. Nah, mungkin nanti apakah nggak jadi bumerang nanti Mas pada saat kita PKP kemudian ditanya metode pengembangan kurikulumnya menggunakan EDI. Nah, ini sebenarnya penelitian atau pengabdian sih gitu. Mungkin dari Mas Yahyo ada sudut pandang lain gitu. Silahkan Mas. Oke, dari aku dulu ya. Mungkin aku mau tanya dulu, ini judulmu apa judulnya? Program Sekolah Lebah Madu sebagai pusat edukasi lebah madu dan berbasis prinsip agroforestry, Mas. Oke, artinya kegiatan utamanya pemanfaatan ini ya, potensi lebah madu kan ya, Iya, kegiatan benar utama. Mas. Benar Mas. Oke. Nah, ketika kurikulum itu difungsikan sebagai penunjang gitu ya, sebenarnya pakai metode apapun nggak masalah gitu. Misal, aku kasih contoh ya. Ini agak mirip soalnya yang sama yang aku pakai kemarin. Waktu aku bikin aplikasi Aksara Indonesia, otomatis kan aku juga butuh metode untuk membuat aplikasi itu. Kemarin, kemarin tuh aku bikin 2 artikel ketika PKM. Satunya artikel penelitian dan pengembangan, satunya artikel pengabdian kepada masyarakat gitu. Yang penelitian pengembangan aku submit ke jurnal, yang pengabdian masyarakat itu kan luaran Pimnas ya. Jadi aku submit ke Belmau Dikti gitu. Nah, dengan konteks judulmu ya, misal pakai ADDIE ya, ADI gitu. Itu tuh nggak masalah. Itu merupakan metode yang lazim digunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran gitu kan, ADI itu kan. Nah, otomatis ya sampaikan aja karena tetap butuh metode gitu. Termasuk butuh uji validitas ke ahli gitu kan kalau perangkat pembelajaran itu. Nah, itu sampaikan dalam rangka produk yang dihasilkan, produk penunjang yang dihasilkan itu benar-benar produk yang praktis dan juga valid gitu. Gak masalah gitu. Selama kegiatan utamanya kan pengabdian gitu. Jadi tipsnya agar PKMPM ini nggak terlihat seperti penelitian dan nggak terlihat seperti PKMKC gitu ya. Tonjolkan yang utama di laporan, di PPT, di logbook keuangan, semuanya tonjolkan itu pengabdiannya. Aktivitas-aktivitas lain kayak tadi ya penyusunan kurikulum, kemudian kalau kalau aku itu kemarin ya itu tadi bikin aplikasi itu jadikan bagian kecil dari kegiatan. Jadi nggak masalah
Kalau misal pakai ADI gitu ya, kemudian ada uji validitas ke ahli, uji praktikalitas ke perwakilan dari masyarakat sasaran, itu nggak masalah sebelum itu diberikan, supaya nanti ketika programnya udah jalan, eh, dapat produk yang baik. Dan saranku itu tahu persiapan aja sih, buatan kayak gitu. Saranku ya. Oke, mungkin aku kembalian ke Mas Randy. Oke, terima kasih Mas jawabannya Mas. Mungkin dari Kak Luki ada tambahan Kak mengenai metode Oke, apa mungkin ya? aku tambahan Iya Kak, sedikit aja ya. iya Kak. Kalau ini konteksnya dalam PKM ya. Iya benar Kak. Hmm. Oh, sebenarnya sih kalau metode ya, metode itu bebas aja sih dipakainya itu misalkan walaupun apa ya, misalkan metode itu lebih ke penelitian tapi ternyata ini diaplikasikan ke dalam pengabdian. Malah itu bukan apa ya, itu adalah sesuatu yang beda dan nantinya ketika teman-teman presentasi itu tonjolkan ya tadi buktinya itu, tonjolkan pengabdian masyarakat dan bagaimana pengaplikasian pengaplikasian dari metode metode yang teman-teman pilih ini ke dalam ke dalam ini masyarakatnya gitu. Jadi sebenarnya mau pakai metode apapun yang terpenting adalah bagaimana pengaplikasiannya dan output apa yang ingin dicapai. Jadi menurut aku mau pakai metode apapun gitu, mau sesimpel apapun, yang penting itu adalah pengaplikasian dan indikator keberhasilan yang ingin dicapai. Mungkin tambahan dari aku sih seperti itu. Oke Kak Luki, makasih ya Kak. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi, teman-teman silakan. Silakan dari Zikri, Welly, Fauzan, Alda, Ramos, Alfa, atau dari Bu Rami. Silakan Bu. Oke, thank you Ren. Mungkin ini bisa ke Mbak Lucy sama eh, Mas Ayu juga ya. Nah, tadi terkait nih teman-teman yang di Mentawai kan rata-rata penelitiannya apa yang PKM-nya, kalau yang Randy Fala itu kan apa lebah madu, kemudian Aulia kan nanti lebih ke pisang, kemudian satu lagi yang ke talas. Nah, mungkin karena beberapa waktu Ibu lebih sering diskusi dengan teman-teman yang terkait program lebah madu. Nah, dia kan nanti kan menjadi pendidikan non formal, ya kan? Nah, kalau Mas Ayu tadi kan pendidikan formal ya ke sekolah, kemudian nanti kan korelasinya ke dinas pendidikan. Nah, kalau untuk Randy kan secara Fala dan timnya juga secara tidak langsung kan nanti memang ada berbau edukasi pendidikannya, tapi dia dalam bentuk non formal. Nah, eh ini apakah apa ya? Mungkin Ibu secara tidak langsung juga ingin menanyakan pandangannya juga karena teman-teman mungkin banyak yang ragu juga kemarin mereka harus berdiskusi dengan dinas pendidikan saja juga kah atau karena ini non formal berarti di bawah naungannya saja karena Lebah Madu secara tidak langsung dia berada di bawah naungan dinas kehutanan gitu. Nah, kalau Mas Cahyo kan kemarin dengan dinas pendidikan ya dari yang paparannya tadi yang Ibu dengar. Nah, kalau di Pala dan tim lebih ke dinas kehutanannya. Nah, apakah nanti mereka mesti mendaftarkan juga kah dari pengalaman Mas Cahyo ya? Apakah mereka juga harus berkoordinasi dengan dinas pendidikan atau bagaimana? Oke, itu yang pertama untuk Mas Cahyo. Nah, untuk Mbak Luciana juga mungkin Ibu tertariknya gini Mbak, secara sekarang Ibu juga ngajuin pengabdian nih di Mentawai. Nah, dengan programnya kurang lebih seperti yang Mbak Luciana garap tahun lalu, tapi Ibu ngambil temanya rumah cerdas untuk anak-anak yang ada di Kepulauan Mentawai. Karena apa ya, ya mengingatlah situasi lokasinya juga di Mentawai, mereka masih butuh perhatian yang lebih dari kita. Nah, konsepnya sendiri ya dari Mbak Luciana tahun lalu seperti apa ya dalam penerapan di daerahnya terkait dengan apa sekolah atau literasi baca yang ditingkatkan di daerahnya yang waktu lalu ikut di program PPK.
Mungkin itu dulu aja dari Ibu, nanti bisa mungkin ngalir ya diskusinya. Oke, terima kasih. Oke, mungkin untuk Mas Cahyo eh, Dalu, Mas, silakan Mas. Oke, baik. Terima kasih Ibu Laila ya, Bu, panggilannya. Ibu Rahmi, Mas. Oh, Ibu Rahmi. Oke, terima kasih Ibu Rahmi. Mohon izin untuk menjawab. Baik, sebenarnya kalau PKM, di PKM PM ya, biasanya memang tidak ada kewajiban untuk bermitra dengan siapa gitu ya. Secara tertulis memang tidak ada kewajiban untuk bermitra dengan pihak seperti dinas dan lain sebagainya. Tapi karena selalu ada pertanyaan dari Dewan Juri terkait keberlanjutan programnya itu akan digunakan strategi seperti apa, kerjasama dengan dinas itu merupakan salah satu metode yang cukup memuaskan Dewan Juri gitu. Jadi misal diberikan pertanyaan oleh Dewan Juri bagaimana keberlanjutan program yang kamu terapkan gitu ya. Bisa dijawab seperti ini. Kami dari awal sudah berkoordinasi dengan misalnya tadi ya Dinas Kehutanan. Kemudian kami membuat semacam SPK misalnya surat perjanjian kerjasama. Biasanya kan ada ya SPK. Kalau di univ saya itu dari fakultas biasanya. Dari fakultas dengan lembaga eksternal biasanya ada seperti itu. Nah, itu bisa digunakan juga sebagai dokumen resmi yang membuktikan bahwa memang betul ada koordinasi dan kerjasama antara tim PKM yang diwakili oleh fakultas dengan lembaga eksternal. Jadi memang kalau ditanya apakah wajib, tidak wajib sebenarnya, tapi itu akan sangat membantu dalam proses monitoring PKP 2 ya, terutama ketika itu kaitannya dengan keberlanjutan program. Mungkin itu jawaban dari saya. Kalau saya kembalikan ke Mas Randy. Ya, makasih Mas. Mungkin langsung aja kepada Kak Lupi, silakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Mungkin saya izin menjawab ya, Bu, terkait konsep program saya tahun lalu gitu. Karena saya di bidang atau di topik Desa Cerdas, di mana eh, di mana apakah mantul suaranya ya? Iya, mantul Kak. Oke. Kalau sekarang Masih mantul Kak. kali ya, lanjut aja. Nah, untuk program yang di tahun lalu itu karena indikator keberhasilan adalah terciptanya 5 pojok literasi. Nah, kita berpikir bahwa literasi itu bukan hanya sekedar tentang membaca, menulis, menghitung, tapi kita upgrade gitu. Upgrade gimana sih literasi itu tuh apa ya? Ada inovasinya. Jadi kemarin itu kami mengusung 5 program dengan 5 nama yang berbeda, yaitu yang pertama ada Sehati, Sekolah Sehat Inovatif. Nah, di Sehati ini kami mengusung tema untuk anak-anak di masyarakat bagaimana pola hidup sehat gitu, dan sasaran kami itu anak SD. Nah, tahun kemarin itu kami bekerja sama dengan Pepsoden, yaitu nanti dari Pepsodennya itu mereka mengajarkan bagaimana cara untuk menyikat gigi yang baik dan benar, bagaimana untuk menjaga kebersihan tangan, tuh misalkan cuci tangan yang benar itu bagaimana, terus ada Unilever juga, itu bantuan sanitasi gitu, yaitu pendirian apa itu namanya kamar mandi gitu. Terus lalu ada yang kedua yaitu ada Serasi Sekolah Bersih dan Asri, dan ini sasarannya juga anak-anak. Di sana kami mengembangkan apa ya kebersihan sekolah gitu, yaitu dengan cara pemilahan sampah, terus pengolahan sampah, membuat hidroponik. Lalu yang ketiga yaitu ada Sedia Sekolah Digital Anak. Jadi di Sedia ini kami mengembangkan apa ya? Karena di SD tersebut, di desa tersebut itu tidak ada pelajaran TIK, Ibu. Jadi di sana kita mengembangkan bagaimana sih dasar-dasar penggunaan komputer itu untuk anak SD supaya mereka itu tidak buta teknologi ketika mereka masuk ke jenjang yang lebih selanjutnya atau SMP gitu. Jadi kita mengusung program di mana program itu memang dibutuhkan gitu oleh masyarakat. Lalu yang keempat itu ada Rupiah Rumah Pintar Agama dan Akhlak. Nah, di sana kita menemukan permasalahan bahwa pembelajaran Al-Quran atau agama itu hanya sekedar membaca dan menulis Arab. Tidak ada misalkan pengetahuan-pengetahuan umum lainnya kayak tentang kisah Nabi atau drama-drama tentang kisah Nabi dan sebagainya gitu. Nah, kami di sana melakukan pengajaran itu yang bekerja sama dengan
lembaga Al-Quran di IPB, dan nantinya anak-anak tersebut itu diikutsertakan dalam lomba. Lalu yang terakhir tuh ada teduh tempat daur ulang limbah yang tadi saya bilang. Nah, itu nih kita memberdayakan ibu PKK gitu untuk mengolah sampah. Jadi cerdas di sini itu bukan berarti hanya menulis, menghitung, tapi ada inovasi lebih gitu. Cerdas dalam kesehatan, lingkungan, digital. Nah, untuk ibu PKK ini kita memberdayakan mereka untuk mengolah minyak jelantah menjadi sabun dan aromaterapi yang nantinya akan mempunyai nilai ekonomi. Karena di dalam indikator keberhasilan pula harus terdapat nilai ekonomi untuk masyarakatnya. Maka dari itu kita harus mempunyai sebuah solusi program yang mempunyai nilai ekonomi bagi masyarakat. Seperti itu. Ya, terima kasih kepada Kak Luki. Dikembalikan ke Bu Rami. Gimana, Bu? Oke, mungkin satu lagi Mas Cahyo nih. Mas Cahyo terserah ya, Mas Cahyo atau Mbak Lucian. Nah, kemarin kan kayak nih nanti timnya ada yang buat buku panduan, kemudian katakanlah yang sekolah Lebah Madu mereka kan kayak buat kurikulum. Nah, kurikulumnya divalidasi nggak? Maksud Ibu diberikan ke orang yang memang paham lebih kurikulum kah? Diserahkan ke apa namanya mungkin diuji validitas dan lain sebagainya kah? Atau itu hanya dikembangkan dari selevel tim PKM dan PPK-nya aja? Ya, mungkin Mas Cahyo dulu, silakan Mas. Oke, terima kasih. Mohon izin menjawab, Ibu. Jadi, mengenai uji validitas, iya itu perlu dilakukan ya. Kemarin waktu presentasi Pimnas itu ada pertanyaan seperti ini dari juri. Ada satu tim, mereka keilmuan dengan judul programnya itu tidak linier gitu. Jadi pertanyaan dari Dewan Juri adalah bagaimana dengan keilmuanmu yang tidak linier dengan judulmu, gimana cara timmu supaya tetap programnya terlaksana dengan optimal gitu. Sedangkan tim kamu itu tidak menguasai keilmuannya gitu. Nah, pertanyaan dari juri seperti itu. Jawaban yang diterima oleh Dewan Juri itu adalah tim itu meskipun tidak linier keilmuannya dengan judul, mereka tetap berkomunikasi, berkonsultasi dan juga meminta masukan, saran serta dalam produk-produknya. Mereka juga melakukan uji validitas terhadap ahli yang berkaitan dengan bidang dari judul PKM-nya. Jadi memang dari tanya jawab itu bisa kita simpulkan bahwasanya memang produk-produk terutama yang memang itu lintas bidang ya. Contoh kayak kurikulum ini kan meskipun berkaitan dengan bidang kehutanan ya, namun ini juga beririsan dengan pendidikan gitu. Otomatis tetap dibutuhkan uji validitas supaya nanti ketika ada pertanyaan dari Dewan Juri apakah ini memang benar-benar kurikulum yang valid gitu dan layak diterapkan. Nah, tim nanti bisa menjawab dengan proses uji validitas yang dilakukan kepada ahli. Dari saya seperti itu jawabannya. Oke, terima kasih Mas. Kepada Mbak Luki, silakan Mbak. Ya baik, untuk uji validitas sendiri terhadap kurikulum kita sebenarnya perlu untuk dilakukan, tapi karena kami memang bidangnya bukan di bidang pendidikan gitu ya, terutama kami itu di bidang ekonomi, dan untuk produknya sendiri memang kami itu tadi kami ada produk minyak jelantah gitu ya. Untuk jadi produk, nah ujikan ke dalam lab, misalkan ke dalam lab teknologi informasi, hal itu belum sempat terlaksana karena mengingat waktu uji lab itu sangat panjang dan biaya yang besar. Jadi untuk uji validitas dari produknya ini kami lanjutkan di PPK Ormawa BMPM selanjutnya atau angkatan saat ini gitu. Dan sebenarnya untuk kurikulum pendidikan sendiri belum diujikan atau belum ditanyakan kepada pihak yang memang di bidangnya gitu, dan memang baru diterapkan gitu untuk program kami. Dan sebenarnya hal yang kami lakukan yang pertama itu untuk haki aja sih Bu. Jadi untuk hak kekayaan intelektual, dan ibaratnya program kami itu atau nama-nama program terutama itu tidak bisa dipakai lagi untuk program yang lain karena memang sudah dihakikan. Dan menurut saya itu adalah langkah yang penting ketika kita mempunyai program atau terobosan baru sih Bu. Dan mungkin itu jadi salah satu
langkah langkah keberlanjutan, yaitu dengan uji validitas seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Kak Luki. Bu Rami gimana Bu? Oke, terima kasih informasinya ya. Oke, siap Bu. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanya lagi atau kita cukupkan nih? Kayaknya udah pada ngantuk ya, teman-teman, atau masih pada malam mingguan ini. Mungkin untuk sesi kali ini kita cukupkan dulu ya, teman-teman. Mungkin untuk sesi berikutnya kita ada sesi dokumentasi kepada teman-teman yang belum on cam, silakan on cam teman-teman. Ya, Alda, Aufa, Ramos, Welly, silakan on cam. Kau lama kali, aku pun main. Yang belum on cam silakan on cam ya teman-teman. Ya, mungkin Fauzan bisa tolong dibantu screenshot ya. Ayo teman-teman. Oke. Satu, siapa nih? Dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, boleh. Salam ilmiahnya ya teman-teman. Mas Cahyo sama Kak Luki juga bisa ikut gayanya. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, terima kasih. Oke, baik. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir juga kegiatan pembekalan kita pada malam hari ini ya teman-teman. Nah, kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak kepada Mas Cahyo dan Kak Luki ya yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi kepada tim dari Universitas Negeri Padang dan malah jadi ganggu malam minggunya nih. Mungkin itu dari kami. Mungkin untuk sertifikatnya bisa dikirim nanti melalui email ya, Mas dan Kak. Nah, mungkin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya, Mas, Mbak. Semangat, semangat. Terima kasih banyak. Izin live ya. Iya, Kak. Makasih, Kak. Oke. Ren, Iya, Val. Ibu. Gini, rencana Fala itu Senin. Halo, Bu. Rencana Fala hari Senin itu udah ngajukan apa, Bu? Surat izin kegiatan kan, Bu? Minta tanda tangan